Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Akuntabilitas dibagi menjadi 4 fokus. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Yang ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Yang keempat, menjadi ASN yang akuntabel. Dalam konteks akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok untuk memenuhi tanggung jawab. Pada aspek akuntabilitas dibagi atas 5, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan adanya laporan, memerlukan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Pentingnya akuntabilitas yaitu menyediakan kontrol demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Tingkatan dalam akuntabilitas dibagi atas 6. Yang pertama, akuntabilitas personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Yang kedua, mekanisme akuntabilitas. Mekanisme akuntabilitas dibagi atas dimensi, di mana dalam dimensi terdapat 4. Yang pertama, akuntabilitas kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Dalam mekanisme akuntabilitas terdapat alat akuntabilitas, yaitu ada 3, perencanaan strategis, kontrak kinerja, dan laporan kinerja. Dalam mekanisme akuntabilitas, diharapkan kita mampu menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu terdapat 9. Yang pertama, kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Dalam mekanisme akuntabilitas dijelaskan mengenai framework akuntabilitas, di mana dalam framework akuntabilitas diharapkan kita dapat menentukan tujuan dan tanggung jawab. Yang kedua, melakukan perencanaan atas apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, melakukan implementasi dan memantau kemajuan yang sudah dicapai. Yang keempat, memberikan laporan. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil. Yang ketiga yaitu akuntabilitas dalam konteks. Dalam akuntabilitas dalam konteks ini, kita diharapkan yang pertama transparansi dan akses informasi, yang kedua praktik kecurangan dan koruptif, yang ketiga penggunaan sumber daya milik negara, yang keempat penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, yang kelima konflik kepentingan, dan yang terakhir menjadi ASN yang akuntabel, di mana yang pertama ada 6. Yang pertama, perilaku pribadi yang diharapkan dari PNS, perilaku terkait transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara, perilaku berkaitan dengan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan yang terakhir perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping nasionalisme. Nasionalisme perlu diimplementasikan atau diterapkan, yaitu ada 5 sila yang ada di Pancasila. Dari sila pertama dan kedua, yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana terdapat tiga fungsi yang kita sebagai ASN, yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Dan didapatkan hasil yaitu ASN dapat mengaktualisasi wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Begitulah penjelasan saya mengenai mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme. Sekian dan terima kasih.